Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galila Latif Sayakti, NPM 1740101014 dari jurusan Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi, yaitu pembuatan video materi bakteriologi. Yang pertama, pengertian bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Bakteriologi dapat dikatakan juga sebagai biologi bakteri. Bakteri memiliki nilai ekonomi penting dalam kehidupan manusia, dan demikian pula bakteriologi. Pengetahuan dalam cabang ilmu ini bermanfaat dalam pengobatan, higienis, ilmu pangan dan gizi, pertanian dan industri, terutama industri fermentasi, serta perikanan. Yang kedua, bakteri yang menguntungkan. Yang pertama, Lactobacillus acidophilus. Fungsi utama dari bakteri ini di dalam produk susu adalah untuk menambah nilai gizi dari susu sehingga lebih bergizi dan juga bermanfaat dibandingkan susu segar yang belum ditambahkan apa-apa di dalamnya. Yang kedua, Lactobacillus acidophilus. Bakteri ini berfungsi untuk mengubah gula dan juga karbohidrat menjadi asam laktat, sehingga sering juga dikenal sebagai dengan nama bakteri asam laktat. Yang ketiga, cyanocobalamin. Bakteri ini merupakan jenis bakteri yang membantu memproduksi vitamin B12 selama proses pencernaan di dalam tubuh manusia berlangsung. Yang keempat, Acidophilus bifidus. Bakteri ini merupakan jenis bakteri yang fungsinya sangat penting karena mampu untuk membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Yang kelima, Streptomyces. Jenis bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang sangat penting di dalam proses pembuatan antibiotik. Yang keenam, Coli. Jenis bakteri ini merupakan fungsi dari bakteri ini adalah untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh, serta mampu memproduksi vitamin B kompleks dan juga vitamin K, yang tentu saja sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Dan masih banyak lagi bakteri yang menguntungkan lainnya. Yang ketiga, bakteri yang merugikan. Yang pertama, Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini dapat menyebabkan kerugian berupa kencing nanah baik pada wanita maupun pria. Bordetella pertussis. Bakteri ini menimbulkan kerugian pada manusia berupa menyebabkan munculnya gejala batuk kerjan pada manusia yang sangat mengganggu. Yang ketiga, Treponema pallidum. Bakteri ini merupakan jenis bakteri yang cukup berbahaya karena dapat menyebabkan munculnya PMS alias penyakit penular seksual, yaitu penyakit sifilis yang berbahaya. Yang keempat, Coxiella botulinum. Coxiella burnetii. Bakteri ini merupakan jenis bakteri yang dapat menyebabkan munculnya gejala demam yang ditularkan melalui hewan ternak dan juga udara. Yang kelima, Clostridium botulinum. Jenis bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang bisa hidup di mana saja. Kerugian dari bakteri ini bagi manusia adalah dapat menyebabkan penderitanya mengalami keracunan makanan. Yang keenam, Clostridium tetani. Bakteri ini sangat merugikan. Bakteri yang satu ini juga
bisa berdiam di mana saja, tidak hanya menjadikan manusia sebagai inangnya. Kebanyakan bakteri ini memberikan dampak buruk pada manusia berupa munculnya penyakit tetanus. Yang ketujuh, dan masih banyak lagi bakteri yang merugikan juga. Yang keempat yaitu peran bakteri dalam bidang perikanan, yaitu mencakup semua aspek yang dapat diperoleh dari bakteri yang menguntungkan manusia. Di antaranya bakteri saluran pencernaan yang digunakan untuk memacu pertumbuhan ikan dan menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K yang mempunyai penting dalam proses pembekuan darah. Bakteri dapat digunakan untuk melawan bakteri yang tidak diinginkan, atau pengawatan dengan bakteri yang menguntungkan terhadap bakteri yang merugikan. Bakteri nitrifikasi memiliki kemampuan untuk merombak senyawa amoniak menjadi nitrat yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Karena senyawa amoniak dalam media budidaya dapat menimbulkan keracunan bagi ikan yang dibudidaya. Bakteri ini memiliki kemampuan mengikat nitrogen langsung dari udara, kemudian mengubahnya menjadi komponen yang dapat diserap oleh akar tumbuhan. Dari segi keuntungan bidang kesehatan, penggunaan bakteri sebagai pengawet ikan tidak menimbulkan dampak buruk, atau saat ini belum diketahui, tanpa menggunakan formalin yang dapat merugikan kesehatan. Dan juga peran bakteri dalam bidang perikanan ini biasa digunakan untuk pembuatan atau tambahan pembuatan pakan ikan, dan juga untuk budidaya lainnya. Sekian dan terima kasih. Salam bahari.